RT untuk membacakan LPC lingkungan RT 13 tahun 2024. Untuk yang pertama, sisa saldo dari tahun 2023 ada 4.052.000, dan pemasukan tanggal 10 bulan Januari 350.000 dari sewa gelondongan dari Peko, dan 50.000 dari Pak Sahlan. Tanggal 25 pengeluaran 64.000, kumpulan prajaban dan 198.000 rajaban, 300.000 bisaroh bapak penceramah, 420.000 LPC akhir 2023, 37.000 repair kubah atau perbaikan kubah. Untuk pemasukan di bulan Februari ada 380.000 didapat dari sewa gelondongan, dan pengeluaran 300.000 tanggal 29 bulan Februari untuk servis AC. Bulan April tanggal 20 pemasukan 300.000 sewa gelondongan. Mei tanggal 7 100.000 sewa gelondongan. Mei tanggal 10 300.000 dari Pak Harir. 11 Mei 350.000 sewa dari Pak Amin, dan 1.660.000 dari Prelek. Untuk pengeluaran bulan Mei 51.000 untuk kumpulan. Untuk bulan Juli tanggal 3 keluar 1.146.000 untuk kegiatan ibu-ibu sambut HUT RI ke-79. Dan tanggal 19 masuk 50.000 sewa kursi. Tanggal 20 keluar 300.000 untuk peringatan 1 Muharram. Tanggal 25 masuk 300.000 sewa teradat. Tanggal 29 keluar 24.000 kerja bakti di lapangan. Untuk bulan Agustus tanggal 4 masuk 150.000 sewa teradat, keluar 80.000 HUT RI ke-79. Tanggal 24 masuk 400.000 sewa teradat dari lapangan. Bulan September keluar 656.000 renov pos ronda. Tanggal 5 bulan September keluar 415.000 untuk servis TV. Tanggal 9 masuk 50.000 sewa kursi RT 12. Tanggal 29 keluar 364.000 buat box TV. Tanggal 29 masih 145.000 kekyo bambu atau kopi. Hah? Oh, kekyo bambu atau kopi. 130.000 untuk peringatan Maulid Nabi. Masuk bulan Oktober tanggal 19 500.000 sewa teradat dari Kiai Munjari. Keluar tanggal 20 sebesar 48.000 ibu muslimatan, 44.000 akhir panen atau kumpulan. Untuk bulan November tanggal 1 masuk 3.765.000 uang prelek. Keluar 48.000 untuk servis kubah masjid. Masuk tanggal 27 700.000 sewa teradat diram, darah, dan TPS. Tanggal 29 100.000 sewa teradat dari Panasmin. Jumlah total pemasukan ada total pemasukan tahun 2024 sebesar 9.505.000 ditambah sisa saldo 2023 4.052.000, total
menjadi 13.557.000. Dikeluarkan total 4.770.000. Sisa saldo 8.787.000. Mungkin sekian laporan atau pembacaan LPC lingkungan ada 13 tahun 2024. Selanjutnya saya serahkan ke Pak RT. Katakanlah rincian LPC tahun 2024 kinten niku pas foto-foto niku bukan tentang letan deh. Ampun tinggi ampun. Pas tulisannya kalau mana sih yang pernah nyewa ternyata tapi baru tersebut nah ya Naikpun matur nuwun gitu di masyarakat TPD Kabelan. Jadi kita cara nikune promotornya LPJ Pak RT niki ditampil teng warga RT 13. Alhamdulillah berarti laporan Pak RT laporan dengan pengelolaan 2024 cara nikune ditampil di masalah pengeluaran pemasukannya gamblang jelas dan disahkan oleh warga. Nah, ini buat nonton hal-hal yang jadi dendengan tentang linking. Harapannya kan ada tikung ya. Anjuran dari kepengurusan lingkungan RT 13 selama tahun 2024. Berarti tentang bapak-bapak, dari ibu-ibu niki warga RT 13 sampun dimengerti dan sampun dipahami. Harapannya pun menjing tengah-tengah menjadi perbaikan, bukan menjadi gendengan kayak menggodong wedang. Iya, tikung ya. Monggo Pak RT. Matur nuwun sanget masyarakat RT 13 ingkang sampun percanten kalih hasil LPC sekat mantan lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT dan yang mewakilinya. Untuk cara yang keempat adalah sambutan Kepala Desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekedar informasi ke masyarakat, untuk dana desa di desa kita itu mendapatkan 1.022.000.000 Pak. Itu alhamdulillah, karena di tahun kemarin kita cuma dapat sekitar 960 jutaan. Itu baru dari dana desa, dan dari dana bantuan provinsi atau dari bantu kabupaten karena juknisnya belum muncul. Nanti apabila sudah muncul pasti kami akan sampaikan untuk masalah tentang anggaran. Jadi untuk dana desa itu dana yang ditransfer dari pemerintah pusat itu jumlahnya 1.022.000.000 dengan tujuan di situ ada disebutkan secara regulasi ada irmak dan non irmak. Yang irmak itu titipan program dari pemerintah, salah satunya misalkan untuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini yang dilaksanakan tentang di posyandu, di pustu atau di posbindu yang keliling masing-masing RT. Dan juga untuk masalah ketahanan pangan, untuk masalah stunting masih ada, karena di desa kita masih ada 7 yang rawan stunting dan ibu hamil kek. Jadi kalau anak-anak di desa kita yang kena stunting atau termasuk kategori stunting atau ibu hamil itu
mendapat bantuan PMT, program makanan tambahan, selama anak itu masih kategori stunting. Jadi diparingi daharan selama 1 tahun atau selama anak itu masih termasuk kategori stunting. Dan untuk desa kita, karena sudah desa mandiri, bapak-bapak, kita sudah deklarasi, sudah ODF. ODF itu istilahnya bebas buang air besar sembarangan. Suatu contoh bebas buang air besar sembarangan itu misalkan buang air besar di kolam, itu ternyata setelah ditelaah dan diteliti oleh Kementerian Kesehatan itu tidak sehat, Pak. Ada dampak jangka panjangnya kepada kita semua. Itu harus kita sosialisasikan kepada semua warga, khususnya warga 13. Kami mohon kerjasamanya dalam hal segi kesehatan, karena untuk buang air besar ternyata tidak sehat, Pak. Jadi apalagi sampai ke balong dimakan ikan, itu dimakan, nanti ikannya dimakan kita, ternyata ada dampak tapi jangka panjang. Nah, bahkan orang-orang tua kita tuh yang zaman ayah kayak gue baru sehat. Nah, tapi karena itu ilmu lah, karena itu sudah menjadi penemuan dari Kementerian Kesehatan, ya harus disampaikan ke warganya. Itu salah satunya tentang di bidang kesehatan. Terus untuk menambah pelayanan lagi di desa kita, itu akan membuat puskesmas pembantu. Kebetulan tanah yang Desa Cinta Jaya adanya di RT 28 Dusun Nambo, di tahun ini insya Allah akan dibuat puskesmas pembantu. Karena untuk puskesmas pembantu gedungnya belum dibuat, untuk sementara di Posyandu Ponokunyur, dan nanti akan dibuka selama hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Di samping itu untuk pelayanan ringan, kesehatan, cek darah dan sebagainya, monggo warga yang apabila ingin mengecek tentang kesehatan, nanti insya Allah di awal Februari kita akan dibuka di sana, Pak. Jadi ada dojo mengpuskesmas gratis maning mengecek kesehatan, tapi mengecek kesehatan yang ringan-ringan. Nanti ada rekomendasi, misalkan punya keluhan apa harus dibawa kemana, itu ada. Dan itu kita memerlukan atau membutuhkan kader kesehatan atau istilahnya menjadi perawat lah untuk masalah kesehatan, pelayanan kepada semua warga Desa Cinta Jaya. Itu salah satunya untuk program yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dan juga untuk masalah sosial, untuk bantuan-bantuan program dari Kementerian Sosial itu masih ada di tahun 2025. Dan untuk masalah ketahanan pangan, kita memang akan fokus membenahi saluran air yang di A9, yaitu di Sidamukti, terus di Blok Molong yang ke Jambon, dan di RT 29 Dusun Nambo, karena itu memang harus ada pembenahan saluran solokannya, terutama daerah-daerah. Kalau di kita kan yang masih kekurangan air itu di sedikit lah di sekitar Langan Juri dan Blok Jambon. Dan kalau di kita memang yang masih tergolong kebanyakan air itu daerah Mumruh sampai ke BSA 10, itu yang harus ya Pondok Kunyur salah satunya. Kalau hujan, curah hujannya lebat, pembuangan yang di samping SMA itu problem karena memang terlalu kecil, tapi kami sudah koordinasi dengan Pemda. Apabila besok di tahun 2026 atau 2025 jalan di realisasi, itu plat deker atau siponnya minta dibesarkan. Itu kami sudah koordinasi karena keluasan dan curah hujan yang sangat tinggi. Itu pembuangan cuma satu, karena yang di tengah itu ditutup pakai batu. Kemarin kami sudah berusaha dibongkar tapi ditutup lagi. Jadi perlu kita tabayun lah, kita harus bermusyawarah dengan masyarakat, cari solusi yang terbaik seperti apa, mana-mana tempat yang kekurangan air atau kelebihan air. Jadi biar
ada solusi lah biar kami memutuskan kebijakan itu tepat sasaran. Dan untuk kemarin memang kami fokus untuk masalah saluran air yang menuju ke Langanjuri. Ya alhamdulillah sudah ada peningkatan lah, cuman ya belum maksimal karena setelah ditelaah betul-betul memang dari naik dari ke ujung malah bukannya tambah turun, malah naik sekitar 33 cm. Dan itu menjadi PR besar kami di pemerintahan untuk masalah perairan, khususnya melayani ke para petani yang ada di Desa Cintajaya. Dan untuk infrastruktur untuk daerah Sidamukti adalah RT 6 dan pendinggian saluran irigasi di RT 6, dan juga ada pembuatan di BSA 11 atau di Molong, karena di Molong itu belok buang airnya ke Apur itu sangat besar, itu nanti akan di peladeker terus akan dibuat solokan untuk menuju ke Talang agar biar air itu tidak terbuang sia-sia. Dan juga di RT 30 Pak, karena di situ masih tanah lah atau belum dibangun. Nah, untuk masalah RT 13 dan 12 yang sudah rencananya sudah kita mungkin tahu semua, sudah akan ngasih 300 juta untuk penambahan rapat betul di jalan RT 13 dan sampai RT 12. Cuman untuk juknisnya memang saat ini belum muncul Pak, karena ini awal tahun. Mudah-mudahan itu clear, muncul, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk jalan desa atau yang sebelah desa sampai Bapak Kasmin itu malah juknisnya sudah muncul, itu sekitar 860 juta untuk rapat beton. Tapi saya istilahnya berusaha untuk yang di Jalan Jawi Hasan itu masih sekitaran 300 juta yang, tapi cuman juknisnya belum muncul, tapi sudah direncanakan dan sudah dijanjikan oleh yang mempunyai anggaran. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun 2025. Tapi toh kalau kita bicara pahit, apabila nanti tidak ada titik temu atau kok tidak keluar, saya akan spekulasi untuk tahun 2026 mungkin anggaran untuk dana desa sisanya berapa akan saya masukkan ke sini semua, karena ini karena suatu jalan utama yang panjang lebar, cuman namanya masih jalan kampung, bukan jalan desa lah istilahnya. Itu jalan besar panjang tapi jalan kampung, karena itu panjang dan lebarnya itu sekitar 1200 meter, lebarnya itu 3,5 meter. Itu seperti itu Pak yang akan dilaksanakan di beberapa hal yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Nanti detailnya penetapan APBDes di akhir Januari. Nanti perwakilan dari RT 13, RT, RW, tokoh masyarakat, alim ulama, MUI memang kami dipanggil. Artinya kami menyepakati bahwa untuk penetapan anggaran atau APBD di tahun 2025, apa-apa yang akan dilaksanakan dan apa-apa yang akan dibuat, program apa itu harus disampaikan secara transparan. Itu seperti itu. Jadi kami mohon kerjasamanya kepada semua warga RT 12. Kami mengucapkan terima kasih. Di 13 kami mengucapkan terima kasih atas undangannya, karena ini bentuk kedekatan kami untuk bersilaturahim langsung dengan semua warga RT 13 yang hadir. Dan juga ini sekedar ide atau gagasan. Kami sudah roadshow dari mulai RT 1 dari malam ini ke RT 13 tentang ada gagasan atau ide untuk pengadaan mobil siaga, dan mobil siaga itu akan secara swadaya semua warga Desa Cintajaya. Nanti di sesi lain-lain silakan nanti kita musyawarahkan apakah RT 13 kalau misalkan ada gagasan atau ide seperti itu kira-kira menyetujui atau enggak. Tapi sistemnya kita akan iuran swadaya seluruh warga Desa Cintajaya
kurangnya nanti berapa ditambahi dari PAD sewa toko dan parkir yang ada di Desa Cinta Jaya untuk kebutuhan semua warga Desa Cinta Jaya dalam hal-hal tentang kesehatan. Jadi mobil siaga itu rencananya nanti akan beli yang sekitar harga 120 juta, nanti dibagi beberapa RT, misalkan hasilnya tidak berapa, nanti ditambahi dengan PAD dari desa kita. Itu seperti itu, tapi itu baru wacana ya, baru gagasan. Itu hak prerogatif panjenengan selaku warga, kira-kira ditampak atau tidak, nanti kan karena kita lagi baru sosialisasi. Itu seperti itu, dan alhamdulillah setelah kami berjalan di Sidamukti dan semalam di RT 12 banyak yang menyetujui, tapi ada yang tidak menyetujui, tapi itu pun hak prerogatif karena kita baru sosialisasi, baru perencanaan. Mungkin untuk membuka Bapak-bapak, Ibu-ibu cukup sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, di sini saya hanya ingin sedikit memberikan penjelasan atau memberikan saling bertukar ilmu, wawasan atau pengetahuan tentang apa yang terjadi atau menjadi kebijakan di pemerintah Desa Cinta Jaya. Di sini saya akan membahas hal salah satunya atau dua, mungkin tentang URDES dan Janggolan. Bapak-bapak dan Guru, URDES dan Janggolan itu adalah salah satu bentuk dari pemerintahan desa dalam usaha peningkatan pembangunan atau kesejahteraan yang ada di pemerintah desa dari zaman dahulu. Di sini saya juga akan menjelaskan bahwa untuk URDES dan Janggolan itu secara legalitasnya pemerintah Desa Cinta Jaya masih memberlakukan, itu masih mengacu kepada Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019. Di sana dijelaskan tentang salah satu bentuk tarikan atau pungutan desa yang masih menjadi hak asal usul yang masih berlaku dan diterapkan di desa tersebut. Salah satunya yaitu URDES dan Janggolan, di mana asas pemanfaatannya di dalam aturan peraturan bupati tersebut itu dijelaskan adalah untuk sarana pembangunan dan peningkatan tunjangan kinerja dari kepala desa dan perangkat yang ada di pemerintahan desa. Dan mungkin bapak-bapak kesepuhan yang terdahulu itu sudah sangat familiar dan paham tentang namanya URDES dan Janggolan. Kenapa disebut hak asal usul? Karena URDES dan Janggolan itu sudah berada atau berlaku dari zaman dahulu di Desa Cinta Jaya. Sebelum pemerintahan desa mendapatkan siltap dari pemerintah pusat, itu zaman dulu kan pembangunan dan siltap itu diambil dari URDES dan Janggolan. Zaman dahulu URDES itu ditarik oleh ketua lingkungan dan sepenuhnya disetorkan ke pemerintahan desa. Nanti setelah masuk, pemerintahan desa akan mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan hal lainnya. Mungkin bapak-bapak kan pernah tahu lah, zaman dulu di saat kita mengajukan untuk pembangunan jalan, irigasi atau apapun, itu kan akan dikelola atau disesuaikan dengan URDES yang ada masuk ke pemerintahan desa. Mungkin bapak-bapak yang sepuh kan pasti pernah mengalami masa-masa seperti itu. Nah, namun berjalannya waktu dengan kemampuan pemerintahan pusat tentang pengelolaan keuangan pemerintah atau APBN, dan untuk beberapa tahun ini pemerintah desa, kepala desa dan perangkat itu sudah mendapatkan siltap sesuai dengan kemampuan pengelolaan keadaan keuangan di Kabupaten Ciamis. Jadi tolak ukur siltapnya masih mengacu kepada kemampuan keuangan di kabupaten, bukan kemampuan atau kebutuhan kepala desa atau perangkat. Kalau mengacu kepada kebutuhan dan keperluan dari
kepala desa dan perangkat itu pasti akan jauh karena Kabupaten Ciamis masih defisit anggaran. Nah, untuk itu URDES di Desa Cintajaya masih diberlakukan. Kenapa? Salah satunya adalah untuk menopang kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RT masing-masing. Kenapa? Karena di saat ini udah beberapa tahun di Desa Cintajaya URDES itu masih sah diberlakukan. Namun secara kebijakannya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat lingkungan RT masing-masing, di mana URDES itu adalah ditarik atau dibayarkan bersamaan dengan saat penarikan PBB. Pasti bapak-bapak kan udah biasa lah, di saat penarikan PBB ketua RT pasti akan menanyakan atau menarik tentang URDES, di mana besaran dari URDES tersebut sesuai dengan aturan daerah tentang pengelolaan keuangan. URDES itu adalah nilainya berdasarkan 1 kali pajak bumi. Jadi kalau saat ini pajak bumi yang paling rendah adalah 12.500, berarti URDES yang dibayarkan oleh masyarakat itu adalah 12.500. Namun itu juga akan menyesuaikan dengan besarnya pajak bumi yang bapak-bapak atau ibu-ibu tanggung. Nah, cuma di saat penarikan URDES itu setelah ketua lingkungan menarik URDES di masyarakat dan dipotong oleh UP penarikan pajak bumi dan bangunan serta URDES oleh kolektor atau ketua RT, sisa dari URDES yang ada di lingkungan tersebut 100% dikembalikan lagi kepada lingkungan sebagai masukan atau menjadi kas lingkungan. Jadi secara legalitasnya ketua lingkungan atau masyarakat masih berhak untuk mengelola anggaran URDES yang ada di lingkungan RT 13. Namun di sini Bapak Kepala Desa beserta kami BPD juga masih memberi kebijakan kepada lingkungan atau ketua lingkungan masing-masing. URDES mau ditarik, monggo, tidak pun tidak masalah, karena pada prinsipnya kalaupun itu ditarik atau masih dibebankan kepada masyarakat, atau uang itu juga nantinya akan masuk kepada kas lingkungan masing-masing. Kalau melihat dari LPJ di tahun 2024 ini, RT 13 saya lihat tidak ada laporan pemasukan dari URDES. Berarti kebijakan di lingkungan RT 13 URDES-nya mungkin tidak ditarik, karena mengingat kemampuan keuangan di RT 13 masih stabil. Karena dilihat sisanya itu selama saya roadshow sampai dengan malam ini paling besar, Pak. Di RT-RT lain paling cuma 1.500.000, paling besar mungkin 2 juta. Tapi kalau dilihat dari RT 13, alhamdulillah pengelolaan keuangan di RT ini berarti asetnya sudah mumpuni untuk menopang kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RT 13, termasuk kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah desa, yaitu tentang PHBN, PHBI, dan kegiatan muslimat lainnya. Di sini semua ditopang oleh kas. Berarti di sini di lingkungan RT 13, alhamdulillah kasnya masih cukup dan mumpuni, hanya ditopang dari perelek dan pendapatan aset RT 13, yaitu mungkin gelandongan dan seperangkatnya. Nah, untuk itu kami selalu berharap namanya URDES itu ya monggo kerso, silakan lingkungan sendiri yang mengambil kebijakan. Sekiranya emang untuk men luwih akeh maning ya bisa saja itu ditarik, karena itu legal, Pak, sah untuk dikelola oleh ketua lingkungan menjadi aset RT ke depannya. Kembali untuk hal yang kedua yaitu janggolan. Kenapa di desa kita di Cintajaya masih memberlakukan janggolan? Karena kita juga masih kepada peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019 tersebut, Pak, di mana pungutan untuk janggolan ini masih kepada mengacu kepada untuk peningkatan kapasitas tunjangan kinerja perangkat desa dan yang lainnya. Kenapa yang lainnya? Karena sekarang pemerintah Desa Cintajaya itu ada namanya LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa.
di mana di dalam LKD tersebut itu ada RT, RW, Linmas atau Hansip, ILI, BPD, kader PKK, dan lainnya. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi masuk dalam LKD itu tidak ada tunjangan kinerja dari pemerintah kabupaten, Pak. Itu dikembalikan kepada kemampuan pengelolaan keuangan yang ada di desa. Makanya pemerintah kabupaten itu selalu mengaktifkan atau masih memberlakukan hak asal usul pungutan yang ada di desa. Karena janggolan itu juga menjadi hak asal usul desa Cintajaya, Pak. Warisan lah contohnya, masih berlaku yang di zaman dahulu. Di zaman dahulu, karena desa yang tidak memiliki bengkok itu untuk kesejahteraan kinerja dari kepala desa, perangkat, dan LKD itu adalah bisa menarik dari sistem namanya janggolan. Dan untuk saat ini setelah adanya perubahan sistem keuangan di pemerintahan dengan adanya siltap kepala desa dan perangkat, janggolan yang ada di desa Cintajaya notabene tidak masuk semua kepada kepala desa dan perangkat. Kalau zaman dulu ya Pak, janggolan itu caranya nggak ulurai karo perangkat sing ana nang desa. Cuma sekarang dengan adanya sudah mendapatkan siltap, kepala desa dan perangkat itu sudah mendapat persentase yang sangat kecil, Pak. Karena notabene janggolan yang ada di desa Cintajaya itu sebagian besar untuk menopang kesejahteraan ketua RT, ketua RW, Linmas, ILI, kader-kader PKK, Pospindu, dan lainnya. Termasuk sekarang sudah ada operator desa. Hal-hal seperti itu yang kenapa desa Cintajaya kok masih memberlakukan seperti itu. Karena itulah Pak yang menjadi pertimbangan kami di pemerintahan desa, janggolan masih terus diberlakukan. Kami untuk mengapresiasi atas kinerja LKD yang ada di desa Cintajaya, Pak. Sekarang secara notabene Linmas, ILI, kader PKK, ibu-ibu yang mengurus kesejahteraan dan kesehatan masyarakat atau keluarga, bila tidak diapresiasi dengan tunjangan atau mungkin kalau bayaran ya kurang pas tunjangan gitu kan, itu kan kasihan juga Pak. Mereka sudah banyak meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran. Makanya kami pemerintahan desa juga memikirkan apresiasi tentang kinerja tersebut, namun masih sesuai dengan kemampuan pemerintah desa saat ini. Namun di sisi lain kami BPD dengan pemerintah desa, terutama kepala desa, juga masih terus mengkaji dan menggali bagaimana pemanfaatan janggolan ini lebih efisien manfaatnya. Pasti terus kita telah Pak ke depannya supaya bagaimana janggolan ini betul-betul tidak membebani masyarakat, namun tidak juga menghilangkan hak-hak dari LKD yang ada di desa Cintajaya. Untuk itu besar harapan kami masyarakat RT 13 khususnya umumnya desa Cintajaya masih bisa mengapresiasi dan menghargai apa yang masih menjadi kebijakan di pemerintah desa Cintajaya. Namun kami akan terus memperbaiki tentang sistem pengelolaan janggolan yang ada di desa sesuai dengan apa yang sering kami mendapat masukan dari masyarakat. Cuma mungkin kami belum bisa 100% memenuhi seperti apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Dan saya juga sangat sering mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang beberapa kebijakan yang ada di tetangga-tetangga sebelah. Namun kembali lagi, namanya rumah tangga desa dengan desa lain pasti akan berbeda. Kebijakan-kebijakannya pasti akan berbeda. Karena mereka pun masih akan memikirkan hal-hal yang sekiranya betul-betul efektif untuk kebijakan tersebut diberlakukan di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Untuk itu kami di sini selaku BPD menjadi keterwakilan dari masyarakat yang selama ini terus mendampingi kepala desa dan perangkat dalam mengambil kebijakan-kebijakan, entah itu dalam kebijakan seperti proses dan janggolan, tentang pembangunan dan hal-hal kebijakan tentang
bantuan-bantuan yang lain. Mungkin itu Pak sedikit gambaran dari kami sebagai masukan atau gambaran tentang URDES dan Janggolan, dan saya harapkan kekondusifan di masyarakat ini terus bersinergi dengan pemerintah desa, Pak. Karena seperti tadi yang disampaikan Pak Kuwu, bahwa Desa Cintajaya dan seluruh desa yang ada di Kecamatan Labruk itu sudah menjadi grade kategori desa mandiri semua. Termasuk yang terakhir adalah Desa Sindang Angin. Sekarang sudah masuk menjadi desa mandiri. Di mana desa mandiri itu secara umum bayangannya berarti kan wis mandiri, wis ora perlu bantuan wong liya, secara kasarannya kan seperti itu. Nah, harapan peningkatan ini URDES yang dikembalikan kepada lingkungan RT itu pun harapannya kan lingkungan bisa menjadi mandiri, Pak, dalam pengelolaan kebutuhan keuangan, terutama untuk masalah perawatan lingkungan, kebutuhan lingkungan yang kecil. Contohnya mungkin untuk perbaikan jalan yang rusak sedikit, gorong-gorong satu yang pecah, atau mungkin lampu yang putus, penerangan yang rusak, atau mungkin untuk operasional kerja bakti atau gotong royong dan lainnya. Untuk itulah makanya kami pemerintahan Desa Cintajaya masih melegalisasikan tentang adanya penarikan URDES di Desa Cintajaya, namun dengan catatan dikembalikan lagi kepada lingkungan masing-masing untuk pengelolaannya. Demikian Pak, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan di sini juga saya mohon maaf, kami rekan-rekan BPD masih terus banyak belajar dan memahami, menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat, menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat. Namun kami juga mohon maaf, kami masih mengingat kalau keinginan besar Pak, tapi kemampuan kadang-kadang terbatas. Ya begitulah, kami mohon maaf bila banyak keinginan-keinginan masyarakat, harapan-harapan masyarakat yang masih jauh dan belum bisa kami penuhi sepenuhnya. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan dengan kemampuan keuangan Indonesia atau kabupaten yang akan terus meningkat, bisa membantu kita dalam segi pembangunan di Desa Cintajaya khususnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepadanya. Dan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sekdes, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila mengikuti pembicara terdahulu, sebelumnya saya hormati Bapak Kepala Desa Cintajaya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota keterwakilan Dusun Pondok Bunyur, yang saya hormati Kepala Dusun Pondok Bunyur beserta rekan perangkat desa di wilayah Dusun Pondok Bunyur, yang saya hormati pengurus lingkungan RT 013 RW 3 Dusun Pondok Bunyur, dan tak lupa pula yang saya hormati tokoh masyarakat, sesepuh dan pilih sepuh di lingkungan RT 013 beserta warga RT 013 yang pada malam hari ini hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sesuai yang diamanatkan kepada saya tadi bahwa pada malam hari ini bersama dengan Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD beserta rekan-rekan yang lain, kehadiran kami pada acara laporan pertanggungjawaban lingkungan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai
langkah untuk monitoring bagi kami terhadap lingkungan RT di wilayah Desa Cintajaya, termasuk diantaranya adalah Ketua RW dan Ketua RT serta keberadaan Linmas di lingkungan RT di setiap wilayah yang ada di Desa Cintajaya ini. Sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua BPD tentang apa yang menjadi tugas dari BPD, yaitu menyampaikan beberapa hal yang hubungannya dengan regulasi, peraturan-peraturan yang harus diketahui oleh masyarakat, di mana itu yang menjadi pijakan bagi kami dalam melaksanakan tugas pelayanan dan kepemerintahan. Dan di sini kami dari pemerintah desa, hubungannya dengan keberadaan Ketua RT dan tugas-tugasnya, maka kami menyampaikan tentang peraturan Bupati nomor 59 tahun 2021. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada lingkungan ini sebelum kita mencoba membuka lebih jauh tentang Perpus tersebut. Untuk lingkungan RT 13 ini, dalam hal pemilihan ataupun pergantian Ketua RT, apakah ada aturan tersendiri yang menjelaskan bahwa jabatan Ketua RT di sini itu selama berapa tahun, Pak? Selama ini tidak ada. Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena ada di beberapa wilayah di Cintajaya ini yang bisa menentukan bahwa lingkungannya ketika pergantian Ketua RT itu dilaksanakan per 3 tahun sekali. Ada yang seperti itu. Nah, di sini mungkin sama dengan kondisi pada bahwa kita sering seolah-olah kita sering merasa atau melihat bahwa ketika seseorang diamanati oleh lingkungannya untuk menjadi Ketua RT, itu seolah punya jabatan selama seumur hidup. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi kadang ini jabatannya 5 tahun. Banyak sekali lingkungan yang gantian ya dari musyawarah. punya keengganan untuk melaksanakan pergantian Ketua RT karena saking percayanya kepada yang sudah ditunjuk menjadi Ketua RT. Apapun kondisinya, di sini saya ingin menyampaikan tentang keberadaan Perpuk itu. Mulai sejak tahun 2021 dengan turunnya Perpuk itu, maka di sana mengatur tentang masa jabatan Ketua RT. Dan ketika lingkungan memiliki aturan sendiri, maka dengan turunnya Perpuk itu secara otomatis harus mengikuti aturan yang ada tersebut. Jadi dalam Perpuk itu disebutkan bahwa masa jabatan Ketua RT itu selama 5 tahun dalam satu periode. 5 tahun dalam satu periode. Berapa periode dibolehkannya? Di sana disebutkan bahwa bisa menjabat selama 2 periode, baik itu secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Artinya berturut-turut adalah ketika 5 tahun kemudian dipilih atau dikukuhkan kembali untuk periode berikutnya, atau tidak berturut-turut, artinya 5 tahun selesai kemudian ketika pemilihan digantikan oleh orang lain, kemudian 5 tahun selesai lagi
pemilihan lagi kembali kepada yang pertama menjabat. Itu seperti itu untuk ketentuan di Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, bahwa kedepannya setelah adanya Perbup itu, maka di lingkungan ini ataupun umumnya di wilayah Desa Cinta Jaya dan terutama di wilayah Kabupaten Ciamis harus mengikuti apa yang tertera dalam Perbup itu. Untuk Pak Sarjo sudah berapa tahun, Pak? Corona itu 2019. Nah, 21 lah. nah berarti 5 tahun nanti harus ada 5 tahun. pemilihan lagi, Pak. Walaupun nanti pada saat pemilihan itu kembali lagi kepada Pak Sarijo, nggak masalah gitu. Itu harus ada pemilihan lagi. Nah, untuk menopang tugas dan tanggung jawab Ketua RT selama 5 tahun untuk mengukur hasil kinerja kita musyawarah lah, apapun pertanyaan atau saran atau usulan monggo, mumpung kita lagi bersilaturahim, lagi kumpulan, mudah-mudahan ada solusi atau gagasan-gagasan itu kita akan menampung untuk mencari solusinya. Jadi monggo kepada bapak-bapak aja tegang lah, kita lagi silaturahim nyantai, mau ngomong sing ajeng tanglet panjenengan itu kita terbuka, karena ini suatu bentuk kepedulian kami selaku pemerintahan untuk datang langsung silaturahim dengan masyarakat ya, untuk menampung saran-saran masukan-masukan dari masyarakat khususnya RT 13. Monggo Pak Kesepuan, Arep takon, Pak Linmas, Pak kasih aku redeng dengan komik orang pengomik mau kepangan. Terima kasih kepada Pak Menteri yang memberikan kami waktunya menyikapi masalah pergantian RT. Sebetulnya di RT 13 ini termasuk apa ya, orangnya gampang setuju Pak, gampang dirembuk lah. Jadi setiap ada pemilihan RT itu yang ditunjuk semuanya pasti dengan hati yang lapang, hati yang kayaknya cocok ya. Sementara untuk aturan dari kabupaten mungkin ya di cancel lah, tetap sementara dilakukan ke Pak. Ya, untuk Pak apa ya, pengurusan saya cocok dengan Pak Sarijo dengan kondisi ya, walaupun masih tahap belajar, apa kata ya, tenang, didukung Pak RT. Khawatir. Itu masyarakat kita pokoknya tetap sampai tetap jadi RT, dan dengan bendahara Pak Firman dengan Pak Luaris. Mungkin untuk RT 13 cocok lah Pak Lurah di waktunya masih panjang, monggo dilanjutkan kerja sampean, pokoknya dari RT 13 mewakili, mudah-mudahan kami setuju ya Pak. Alhamdulillah. Apa ya, suara yang begitu mutlak, yang begitu bulat untuk RT 13, insya Allah akan mendukung Pak RT ya cara nulis sesempatnya Pak RT lah. Selamanya. Tidak ada patut. Kemudian yang kedua, Pak Kubu dengan Pak BPD mohon apa ya, kita kasih beri solusi lah untuk pembangunan Pak Ibu tadi bilang sektor jalan, terutama di kami ada sedikit kendala yang dari dulu terus bergulir masalah jalan Pak Kubu. Jadi sementara kita ini ada kendala di Pak Endang ya. Jadi orang-orang yang memang di sini ibu-ibu, termasuk ibu-ibu yang dari sebelah wetan ini, kalau subuh itu memang
kepengen kesubuhan di masjid lah. Dengan kondisi hujan, ada jalan sedikit, jadi rasanya enggan untuk ke masjid itu ada. Termasuk saya pribadi memang tidak jalan ke masjid. Dengan kondisi jalan itu becek lah, jadi posisi orang sudah suci, minta air wudhu, kemudian ada jalan yang segitu nih. Tolong ya untuk Pak Golongan atau Pak BD, Pak Fubu dengan rentengan desa, ada solusi apa di situ, harus bagaimana kita apa itu aturan yang bangun harus lingkungan atau ada penembakan dari desa, sedikit lah ada mungkin kasih krosok atau apa biar cara bareman dan teringkas lah itu. Becek banget tapi Masya Allah kita sering berakhir keburukan dengan orang naik sepeda Pak Bu. Ya benar ya? Enggak, bukan kuliah atau enggak Bu. Sementara itu ya, memang itu tidak boleh itu dibangun, apa itu dikrosok, apa dikasih itu dari lingkungan yang wajib memperbaiki jalan itu atau bagaimana. Tolong saya dikasih ya untuk warga 13 mungkin dikasih apa sedikit masukan dari Pak Lurah. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu. Terima kasih kepada Pak Hadi yang masukan sangat baik. Jadi kalau untuk masalah aturan LKD kita kan cuma menyampaikan lah, karena apalagi kebiasaan di RT kita memang sangat sulit. Apabila memang warganya masih diskusi, kami tidak masalah. Cuman Menkon nambah wawasan panjenengan KP bahwa aturan LKD sisiki RT masa jabatannya 5 tahun tapi ulih rong periode. Sing 16 tahun ya akeh. Nah ini seperti itulah. Tapi yang jelas kondusif lah, administrasinya baik, terus kondusif. Itu salah yang terpenting itulah. Anda mana nih wacana aturannya tambah mumet mas. Lulusannya ke SMA sama single. Nah kemarin masalah 5 saja sampai ke kaki deh, sampai kepedesan lurai lah minimal kudu lulusannya SMA. Ya orang nana ini masih lulusan SMA. Untuk di 5 supaya lu dipaksa. Tapi itu aturan yang perlu kita kasih sosialisasikan ke warga. Untuk masalah tadi karena itu hak prerogatif yang punya tanah, bukan masalah kita kalah dan tidak kalah ya, terutama karena itu tanah milik, itu yang menjadi beban kami. Padahal kalau untuk membangun segitu sekitar 15 juta cukup. Kami siap sebenarnya. Kami Pak Alim sudah ada 2-3 kali kondisikan, memang Pak Andang agak rumit, orangnya agak susah, tapi itu hak ya, hak prerogatif beliau, kali itu tanah beliau. Tapi kalau bahasanya suruh dijual malah saya lebih enak, kita bermusyawarah apa misalkan tanah itu dijual ke lingkungan untuk jalan, jadi ada solusi. Ini mah sekat tidak boleh dibangun, tapi kalau untuk lalu lalang itu boleh. Nah nanti Pak Golongan saya perintahkan kamu dalam Pak PPD dalam Muhyiddin lah Mengkon Wongoro, jadi misalkan diuruk oleh apora atau dicor kok liwat motor lah setengah meter atau semeter kayak uli apora ya, biar ada aja kayak lu waku gini. Sing liwat motor pasti tanda-tanya besar, halus just langsung benyek. Dan kami pun kadang-kadang yang miris itulah. Ini tinggal kebijakan dan kesadaran sebenarnya, kesadaran masyarakat. Tapi itu tidak salah di aturan dan tidak dosa di hukum agama. Wong dewek amamannya di masalah begini, karena itu sertifikatnya jadi satu dipotong tengah, otomatis sertifikat harus jadi 2. Pertanyaannya siapa sih ngarep biayai gawe sertifikatnya? Malingan gawe dewek larang maling. Oke dekat dia anak program. Nah misalkan kayak kemarin atau dulu itu bisa di cover oleh pemerintah. Jadi minta waktu Pak Hadi ya untuk masalah jalan itu Pak Golong ya, dengan Pak Muhyiddin selaku BPD-nya, tolong jajil disewani mengana. Syukur-syukur uli dibangun semeter atau sekira seuli atau iya diurung lah minimal sih aja beri kayak gue ya Pak Golongan ya.